Halo sahabat Ruang Cerita 28. Kali ini gua ingin membahas lagi BTTH Season 5 episode 2. Di sini gua ngambil alur-alur penting di novel ringan. Oke, jangan banyak cocot, langsung aja yuk kita tonton alur ceritanya. Alur ceritanya diperlihatkan, dataran besar wilayah hitam, Black Corner Region, wilayah khusus yang telah dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Meskipun Black Corner Region terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai macam metode ki kelas tinggi, teknik do, pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Oleh karena itu, wilayah Black Corner, seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap, sejumlah harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi, menyebabkan banyak orang bertarung untuk mereka, karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul. Hati Xiaoyan yang awalnya agak santai sekali lagi tegang, meskipun jejak yang jelas tentang dia belum ditemukan oleh organisasi misterius itu. Xiaoyan merasakan dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Saat ini, ada terlalu banyak hal yang dia bawa di punggungnya, hilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiaoyan takut untuk menyelamatkan sedikit pun pemikiran tentang istirahat. Xiaoyan menunduk dan melirik pohon-pohon, yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam dengan senyum pahit. Sejak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya untuk melakukan tur jauh ke arah Akademi Jianan. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan Black Corner Region sangat luas. Xiaoyan perlu melewati sejumlah negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan wilayah Black Corner. Karena medan, kekuatan negara atau karena banyak alasan lain, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran besar yang kacau untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, ketika tiba suatu hari ketika mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal jahat. Dengan menggunakan Purple Cloud Wings sebagai pengganti berjalan, Xiaoyan mungkin berakhir melelahkan sejumlah besar Doki, kalau bukan karena dukungan dari Energy Recovery Pills yang telah disempurnakan sebelumnya. Selain itu, metode Ki, klaim mantra, miliknya telah berkembang ke kelas Suan tingkat menengah. Namun, setiap 2 hari, ia harus mendarat di tanah, dan memulai sesi latihan mendalam yang berlangsung selama setidaknya 1 hari untuk memulihkan otot dan semangatnya yang hampir mati rasa setelah terbang untuk waktu yang lama. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan Purple Cloud Wings, pegunungan monoton di bawah Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke daerah yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah dataran besar, wilayah hitam. Xiaoyan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun. Meskipun Black Corner Region hanya berjarak pendek di depannya, dia tidak memilih untuk segera masuk. Kamu harus pulih dulu. Meskipun sangat sulit untuk bergegas dalam perjalanan selama 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Doki dalam tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang ini. Suara Yao Lao terdengar dari hatinya pada saat ini. Baru kemudian energi samar di sekitar tubuh Xiaoyan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiaoyan yang tertutup rapat bergerak dengan lembut, dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Kelelahan yang menutupi wajah Xiaoyan telah benar-benar hilang saat dia menghirup udara hitam yang agak aneh, mengganti itu adalah cahaya samar, hangat, seperti batu giok. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengernyitkan alisnya saat dia melihat udara gelap yang samar naik. Matanya menyipit dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Melihat jari hitam, yang sudah lama tidak muncul, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin serangan unikmu terhadap musuh.
Di sisi lain, jika tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan resistensi terhadap berbagai jenis penangkal racun. Kekuatan destruktifnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan selaiva 7 roh hijau ajaib untuk membantu semangat guru bangkit, aku juga tidak akan membantu orang tua itu. Setelah ia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun sepenuhnya, lelaki tua itu memiliki penampilan yang sangat berterima kasih, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Yan dikejar oleh Mystic Cloud Sect, yang ingin membunuhnya, namun Nalan Jie bahkan tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan tentang orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah pojok hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk. Dia segera mengingatkan, cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu sesedikit mungkin dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan kaget. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Paling tidak, orang-orang kuat dalam Kekaisaran Jiama masih memiliki beberapa kebanggaan. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun, di tempat ini, sesuatu seperti ini dianggap sebagai rutin dan ceroboh seperti makan di rumah. Yao Lao tertawa keras, baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan kacau, jumlah hal-hal baik akan membuat seseorang terpesona. Tidakkah Anda berencana untuk membantu bahwa Hai Godong mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk menyaring pil purple pemulihan spiritual? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini. Tentu saja akan baik jika itu masalahnya. Xiao Yan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Xiao Yan telah mengingat kebaikan yang diberikan Hai Godong di Kekaisaran Jiama dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali. Pil pemulihan spiritual ungu, yang berutang Xiao Yan Hai Godong, menyebabkan simpul di hatinya. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa berat Suan yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiao Yan memutar lehernya dan menginjak kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiao Yan melesat maju seperti panah yang telah meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang berlari menuju padang rumput hitam gelap. Hei, wilayah Black Corner. Saya ingin melihat seberapa kacau Anda sebenarnya. Saya pikir kemungkinan besar Hai Godong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Yao Lao berkata agak ragu. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya mendengar beberapa informasi tentang tempat ini. Yao Lao tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet adalah taktik terbaik di sini. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, saya bukan orang yang terlalu baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan dalam wilayah Black Corner. Yao Lao tersenyum setelah mendengar ini sambil menghela nafas lega. Xiao Yan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Aku harus pergi dulu dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual. Xiao Yan mengulangi dalam hatinya. Sebuah terompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya. Xiao Yan berbalik untuk melihatnya. Serahkan semua hal padamu, uang Anda, senjata atau hal lain apapun. Serahkan semua yang Anda miliki. Pria kurus itu membuka mulut dan tertawa. Memang layak menjadi wilayah Black Corner. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya masih belalang. Pisau di tangan mereka langsung merogoh ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serang. Pisau tajam belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul. Ekspresi gelap dan dingin dari 3 orang itu langsung menjadi pucat. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih itu sampai sangat mencolok. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa karena caranya yang kejam, dia telah memenangkan pujian yang begitu tinggi. Sepertinya kata-kata bunga yang Yao Lao sebutkan memang benar. Saat dia berencana untuk menemukan seseorang untuk meminta rute yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Tuan, Anda berniat membeli peta, bukan? Sebelumnya, saya melihat Anda bertanya ke sini. Kamu punya.
Xiao Yan melirik orang asing yang gemuk ini dan bertanya dengan lembut. Aku adalah pedagang yang berjalan di Great Plains of Black Region ini. Pria gemuk itu tersenyum lagi ketika dia menjawab. Berapa harganya? Masih belum ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiao Yan. Aku akan memberi tahu tuan sesuatu yang jujur. Di Great Plains of Black Region ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menghilangkan matahari yang terjadi di dataran. Pada saat seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari Black Storm. Namun, saya pikir Tuan, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan? Xiao Yan sedikit menyatukan alisnya ketika dia mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, Guru, apakah benar seperti yang dia katakan? Great Plains di Black Region memang terkenal dengan Black Storm-nya. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda ingin melewati Great Plains of the Dark Region, Anda benar-benar dapat menyelamatkan banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Great Auction Fair. Jantung Xiao Yan bergerak sedikit ketika dia mendengar nama ini. Xiao Yan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Mari kita berkolaborasi yang menyenangkan. Anda bisa memanggil saya Duoma. Melihat bahwa Xiao Yan menganggukkan kepalanya, lemak itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Yao Yan. Xiao Yan yang ceroboh menjabat tangan gemuk orang itu saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Film pun berakhir. Terima kasih yang masih setia di video editan saya yang seadanya ini. Sudikiranya Anda mensubscribe channel saya. Terima kasih.